Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 74-53. Saat ini, Wu Bolin masih duduk bersila dengan tenang di dalam mobil salju. Di luar sana, badai salju mungkin sedang berkecamuk, tapi pikirannya setenang air. Ia sedang dalam perjalanan untuk membantu lebih dari 200 peneliti di stasiun McMurdo milik Amerika Serikat. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari. Pentagon dan Kementerian Pertahanan Jepang sedang mengadakan pertemuan rahasia tingkat tinggi untuk membahas tindakan balasan terhadap pemberontakan tim Jepang. Jarak Wu Bolin saat ini masih sekitar 2 hari perjalanan dari stasiun McMurdo. Di Washington, Pentagon telah memastikan bahwa tim peneliti Jepang di Antartika memang telah melakukan pengkhianatan. Meski begitu, reaksi Amerika terkesan dingin. Mereka tidak mengambil tindakan proaktif selain mengirim peringatan kepada staf stasiun penelitian mereka sendiri. Waspadalah terhadap orang Jepang. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Jepang panik bukan main. Setelah mengetahui adanya kasus pengkhianatan yang terkonfirmasi, mereka menunjukkan tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Mereka takut aib ini menyebar ke seluruh dunia. Rencana kontra pemberontakan. Setelah seharian berdiskusi sengit antara Pentagon dan pejabat Tokyo, Kepala Pentagon akhirnya menyodorkan sebuah rencana. Dalam konferensi video itu, pihak Amerika berkata, "Gagasan kami sederhana. Kementerian Pertahanan Jepang harus mengirim tim negosiasi. Kalian akan terbang langsung ke Antartika menggunakan pesawat angkut LC-130 Hercules milik kami yang telah dimodifikasi khusus. Rencananya terdengar diplomatis. Tim kalian akan bertemu dengan para pembelot itu. Cari tahu situasi spesifiknya, lalu stabilkan emosi mereka melalui negosiasi. Idealnya, bujuk mereka untuk menyerah dan bawa mereka ke pangkalan militer AS untuk diinterogasi." Mendengar usulan lembek itu, Kepala Kementerian Pertahanan Jepang merasa tidak puas. Baginya, metode ini terlalu berisiko dan tidak bisa diandalkan. Ia menyelah dengan tegas. "Sebenarnya kami berharap untuk segera mengerahkan 100 pasukan khusus dan 6 kendaraan infanteri lapis baja ke Antartika. Kami ingin menangkap orang-orang ini dan menyeret mereka kembali ke Jepang secara paksa." Pejabat Pentagon itu langsung menggelengkan kepalanya. "Itu tidak mungkin," tolaknya mentah-mentah. Menurut perjanjian Antartika, tidak ada negara yang diizinkan melakukan operasi militer di sana. Bahkan latihan militer pun dilarang keras. Pejabat Jepang itu tertawa canggung, mencoba melunakkan suasana. "Tetapi yang mulia, Anda mewakili Amerika Serikat. Bukankah Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian-perjanjian semacam ini?" Kepala Pentagon menjawab dengan nada dingin dan tegas. "Kita tidak dapat menanggung stigma melakukan operasi militer di Antartika. Solusi terbaik adalah Anda mengirim personel tanpa senjata." Ia menambahkan dengan nada meremehkan. "Lagi pula, meskipun mereka pengkhianat, mereka hanyalah ilmuwan. Mereka tentu tidak memiliki senjata. Kita tidak perlu mengirim pasukan elit untuk menangani sekelompok orang berkacamata yang tidak bersenjata." Kementerian Pertahanan Jepang terdiam. Mereka tidak berdaya. Masalah utamanya adalah logistik. Dengan cuaca ekstrim saat ini, hanya sedikit pesawat di dunia yang mampu mendarat dengan selamat di lapisan es Antartika. Dan sayangnya, Jepang tidak memilikinya. Mereka bergantung sepenuhnya pada belas kasihan Amerika. Bagi Amerika, masalah ini tidak menguntungkan. Mau pemberontakan itu padam atau tidak, itu urusan Jepang. Mengirim pasukan dan melanggar perjanjian internasional demi masalah orang lain adalah tindakan bodoh di mata mereka. Tim negosiasi terbang ke selatan. Akhirnya, Jepang menyerah. Mereka tidak punya pilihan selain mengirim tim negosiasi yang terdiri dari 20 orang. Ahli negosiasi, psikolog, dan penasihat hukum. Misi mereka adalah membujuk para pembelot untuk menyerah. Tim tersebut segera diterbangkan ke pangkalan militer AS di Amerika Selatan, titik transit terakhir sebelum Kutub Selatan. Setelah penerbangan melelahkan selama 20 jam, Wu Bolin, di tempat lain, juga semakin dekat dengan tujuannya. Di pangkalan militer AS di Amerika Selatan, delegasi Jepang dipimpin oleh pejabat tinggi bernama Goro Watanabe. Misi rahasia Goro Watanabe sebenarnya bukan hanya negosiasi. Ia ingin membujuk Amerika untuk menyelundupkan pasukan Navy SEAL ke dalam pesawat Hercules, hanya untuk berjaga-jaga jika situasi memburuk. Namun, usahanya sia-sia. "Maaf Tuan Watanabe," jawab perwira AS itu datar. "Pentagon telah menginstruksikan dengan jelas. Tidak ada personal bersenjata yang boleh dibawa ke Antartika. Bahkan pilot kami dilarang membawa pistol." Watanabe Goro memelas. "Tuan, ini terlalu berisiko. Jika negosiasi gagal, kami tidak punya pertahanan apapun melawan para pengkhianat itu." Pejabat militer AS itu hanya tersenyum tipis sambil membetulkan kacamata hitamnya. "Tuan Watanabe,
Tidak mengirim satupun tentara atau satupun peluru ke Antartika adalah prinsip dasar militer AS. Kami harap Anda mengerti. Ia lalu berdiri, menandakan pembicaraan selesai. Pesawat akan lepas landas dalam 1 jam. Silahkan bersiap. Watanabe Goro berjalan keluar dengan langkah gontai. Ia merasa seperti domba yang dikirim ke kandang serigala. Persiapan di landasan pacu. Di landasan pacu yang dingin, pesawat Hercules LC-130 sedang menjalani pemeriksaan terakhir. Roda pendaratnya unik, dilengkapi kombinasi ban dan kereta luncur ski untuk mendarat di es. Sesuai rencana, pesawat akan mendarat di lapisan es sekitar 50 km dari stasiun penelitian Jepang. Selain mengangkut 20 negosiator, pesawat juga memuat 2 kendaraan salju sipil tanpa senjata. Para kru terlihat sibuk mendorong kendaraan itu ke dalam perut pesawat dan mengikatnya dengan rantai pengaman. Goro Watanabe dan timnya menunggu di dekat ekor pesawat, menggigil kedinginan, menunggu aba-aba untuk naik. Sementara itu, ribuan kilometer di selatan, Kohei Kikuchi melapor kepada Wu Bolin. Masato, kita akan sampai di stasiun McMurdo dalam 3 jam lagi. Bagus sekali, jawab Wu Bolin singkat. Selama kita bisa masuk dengan lancar, semuanya akan baik-baik saja. Perubahan sikap Amerika dan serbuan pasukan khusus. Tim peneliti di stasiun McMurdo sebenarnya sudah dalam kondisi siaga 1. Mereka telah menerima peringatan intelijen tentang pembelotan tim Jepang. Meskipun para ilmuwan di sana adalah warga sipil, stasiun itu dilengkapi teknologi militer canggih. Sistem radar mereka kini beroperasi dengan daya maksimum 24 jam sehari, memindai setiap pergerakan di hamparan es yang sunyi. Ketika konvoi Wu Bolin muncul di layar radar, alarm langsung berbunyi. Pesan radio dikirim dengan nada tegas. Ini stasiun penelitian McMurdo. Kendaraan yang mendekat, harap sebutkan kewarganegaraan, jumlah orang, dan tujuan Anda. Kohei Kikuchi terkejut bukan main. Mereka mendeteksi kita dari jarak puluhan kilometer. Gumamnya tak percaya. Di tengah badai salju seperti ini, radar mereka pasti beroperasi penuh. Ia segera menoleh ke Wu Bolin. Guru, orang Amerika meminta identitas dan tujuan kita. Apa yang harus kita katakan? Wu Bolin menjawab dengan tenang, tanpa membuka matanya. Di wilayah kutub yang ganas ini, apa alasan paling masuk akal untuk menghubungi orang asing? Kikuchi berpikir sejenak. Meminta tolong. Semua orang di Antartika biasanya saling membantu. Tepat, kata Wu Bolin. Katakan pada mereka, kita butuh bantuan darurat. Kikuchi segera membalas radio itu. Ia mengaku sebagai anggota ekspedisi Jepang yang mengalami kerusakan kendaraan dan kehabisan bekal. Para peneliti Amerika di McMurdo semakin curiga. Tim Jepang yang disebut pengkhianat itu tiba-tiba datang meminta tolong. Tanpa buang waktu, mereka segera melaporkan insiden ini langsung ke Pentagon. Kejutan di dalam pesawat. Kembali ke pangkalan udara di Amerika Selatan. Goro Watanabe dan seluruh tim negosiasi Jepang sudah duduk di dalam perut pesawat Hercules. Interior pesawat militer itu sangat Spartan, tidak ada kursi empuk, hanya bangku jaring di sepanjang dinding kabin. Di tengah ruangan, 2 mobil salju sipil terikat kuat di lantai. Mereka mengira pintu pesawat akan segera ditutup, namun tiba-tiba terjadi keributan. Sekelompok personel Angkatan Udara AS bergegas masuk ke dalam kabin. Tanpa banyak bicara, mereka melepas ikatan 2 mobil salju sipil itu dan mendorongnya keluar dari pesawat dengan kasar. Watanabe ternganga. Apa yang mereka lakukan? Belum sempat ia bertanya, pemandangan berikutnya membuatnya semakin syok. Hampir 100 orang pasukan komando bersenjata lengkap berbaris masuk ke dalam pesawat dengan derap langkah yang berat. Mereka mengenakan perlengkapan tempur musim dingin lengkap, dengan senapan serbu tergantung di dada. Wajah mereka tertutup masker ski, hanya menyisakan mata yang tajam. Setelah pasukan masuk, kru darat memasukkan kargo baru, 4 unit kendaraan tempur infanteri lapis baja. Suasana di dalam kabin berubah drastis, dari misi diplomatik menjadi misi perang. Para prajurit itu duduk diam dengan ekspresi mematikan. Tepat saat itu, Komandan Pangkalan Militer AS melangkah masuk ke pesawat. Watanabe Goro langsung berdiri dan menghampirinya dengan bingung. Komandan, sebenarnya apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara bergetar. Komandan pasukan kutub AS itu menatap Watanabe dengan ekspresi muram dan dingin. Kita akan menyerbu Antartika. Watanabe Goro berseru kaget, matanya terbelalak tak percaya. Tapi bukankah Anda bilang tidak akan mengirim satupun tentara? Bab 7454, Senjata Berat M142 dan Misteri Perubahan Sikap Pentagon. Kepala Pangkalan Militer AS itu tetap tenang menghadapi pertanyaan Watanabe Goro. Dengan ekspresi yang datar dan dingin, ia menjawab. Berdasarkan situasi saat ini, kita memang seharusnya mematuhi perjanjian Antartika dan tidak mengirim satupun tentara ke sana. Tetapi sekarang, situasinya telah berubah. Watanabe Goro merasa seperti sedang bermimpi. Ia menggosok matanya berkali-kali. Ia tak percaya.
Bukankah baru saja komandan ini bersumpah tidak akan mengirim satu peluru pun? Bagaimana mungkin dalam sekejap mata, bajingan ini sudah mengorganisir ratusan anggota Navy SEAL untuk operasi di Antartika? Tak tahan lagi, Watanabe bertanya dengan suara bergetar. Apa yang telah berubah? Apakah Perdana Menteri kami telah meminta izin khusus kepada Presiden Anda? Kepala pangkalan itu menatapnya dengan tatapan merendahkan. Sejauh yang saya tahu, Presiden Anda tidak memiliki pengaruh sebesar itu. Tanpa memperdulikan kebingungan Watanabe, komandan itu meraih walkie-talkie dan berteriak tegas. Kenapa M142 belum datang juga? Cepat, kita akan terlambat. Ketakutan melihat roket peluncur M142. Mendengar kode M142, wajah Watanabe Goro pucat pasi. Sebagai pejabat Kementerian Pertahanan, ia tahu persis apa itu. M142 adalah kode untuk HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, sistem peluncur roket artileri mobilitas tinggi buatan Amerika. Ini bukan mainan, ini adalah monster perang. M142 sangat lincah dan mematikan. Model terbarunya mampu meluncurkan roket berpemandu presisi dengan jangkauan hingga 300 km. Yang lebih mengerikan, kendaraan ini memiliki penggerak 6x6 segala medan. Bahkan jika dijatuhkan di lapisan es Antartika, monster seberat 5 ton ini bisa melaju dengan lancar. Watanabe membatin dengan ngeri. Sial, apakah orang Amerika ini sudah gila? Tadi mereka bilang anti kekerasan, sekarang mereka membawa peluncur roket untuk menembaki mobil salju ilmuwan? Ini seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. M142 bisa menghancurkan target apapun dari jarak ratusan kilometer dengan presisi bedah. Detik berikutnya, sebuah kesadaran mengerikan menghantam Watanabe. Tunggu. Apakah pasukan SEAL dan roket M142 ini disiapkan untuk menyerang tim ekspedisi ilmiah kita? Jepang meminta bantuan Amerika untuk menangkap para pengkhianat itu hidup-hidup. Mengirim pasukan khusus masih masuk akal untuk tujuan itu. Tetapi mengirim peluncur roket artileri, itu bukan untuk menangkap, itu untuk memusnahkan. Ancaman di dalam pesawat. Keringat dingin mengucur di dahi Watanabe. Ia memberanikan diri menyela. Komandan, rencana kita adalah persuasi. Prioritasnya adalah penangkapan, bukan penyerangan. Dengan daya tembak sebesar itu, jika terjadi salah tembak, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Kepala Tangkalan Militer AS memotong ucapannya dengan dingin. Anda tidak berhak mempertanyakan atau mengganggu operasi militer Amerika Serikat. Watanabe hampir menangis. Tapi mereka hanyalah ilmuwan kami yang dicurigai. Kita tidak bisa begitu saja membunuh mereka. Komandan itu menatapnya tajam dan memberikan ultimatum. Dengar, misi awal kami memang mengangkut Anda, tapi sekarang misi kami adalah mengangkut tentara dan senjata ke Antartika. Kami hanya memberi tumpangan pada Anda. Suaranya merendah penuh ancaman. Jadi, jika Anda masih ingin naik pesawat ini, sebaiknya Anda diam, atau silahkan turun sekarang juga. Watanabe Goro langsung diam 1000 bahasa. Ia sadar posisinya. Di sini, ia hanyalah karakter pendukung. Jika ia terus membantah, ia akan ditendang keluar dari pesawat dan misi ini akan gagal total. Dengan perasaan dongkol dan takut, ia duduk kembali di kursi jaring pesawat kargo itu. Gemuruh mesin perang. Tiba-tiba, suara gemuruh mesin berat terdengar dari luar. 3 unit peluncur roket M142 HIMARS melaju gagah memasuki landasan pacu, bersiap masuk ke perut pesawat angkut kedua yang baru tiba. Watanabe Goro terbelalak. Mereka benar-benar membawa 3 unit artileri. Apakah mereka akan memulai perang dunia di Kutub Selatan? Dan ternyata, itu baru permulaan. Suara komandan terdengar lagi di radio. Eselon kedua personel dan peralatan sudah siap. Mereka akan berangkat segera setelah pengiriman pertama selesai. Amerika Serikat ternyata sangat panik. Mereka khawatir para peneliti Jepang yang membelot itu akan menyerang stasiun McMurdo. Bagi AS, McMurdo bukan sekedar laboratorium es. Itu adalah pangkalan strategis yang menyimpan sesuatu yang sangat penting. Mereka tidak tahu apakah rahasia itu bocor. Tapi satu hal yang pasti, stasiun McMurdo tidak boleh disentuh. Strategi Pentagon kini berubah total menjadi ofensif. Mengirim pasukan untuk memperkuat pertahanan McMurdo, mengirim pasukan lain untuk memotong jalur pelarian tim Jepang, melancarkan serangan jepit untuk menghabisi para pembelot. Perintahnya jelas. Tembak di tempat jika ada yang mendekat secara agresif.
Saat pesawat yang membawa Goro Watanabe mulai bergerak di landasan, ia hanya bisa pasrah. Di belakangnya, pesawat kedua yang membawa roket-roket mematikan itu ikut lepas landas, membelah langit menuju selatan. Ketegangan radio dan peringatan terakhir Amerika. Sementara itu di Antartika, rombongan Wu Bolin semakin mendekat ke stasiun McMurdo. Namun ada yang aneh. Kohei Kikuchi tampak bingung dan gelisah. Sudah lebih dari setengah jam sejak ia mengirim sinyal bahaya SOS, tapi tidak ada satupun balasan dari stasiun Amerika itu. Ini benar-benar keterlaluan, keluh Kikuchi sambil memukul setir. Bagaimana mungkin? Kita bilang kita butuh pertolongan darurat, tapi mereka diam saja. Di mana rasa kemanusiaan mereka? Wu Bolin yang duduk tenang di sebelahnya, membuka mata. Apa yang akan terjadi jika kita langsung menerobos masuk ke sana? Tanyanya datar. Kikuchi menggeleng cepat. Kita tidak punya orang dalam, Guru. Menerobos tanpa izin sama saja bunuh diri. Radar mereka sudah mengunci posisi kita sejak tadi. Ia menjelaskan risikonya. Jika kita memaksa masuk, mereka akan lapor ke militer. Pangkalan udara terdekat bisa mengirim jet tempur dalam 2 jam. Kita tidak punya senjata berat. Peluang kita 0. Wu Bolin tersenyum tipis, penuh percaya diri. Mereka hanyalah sekelompok ilmuwan kan? Aku bisa mengatasi mereka sendirian. Peringatan keras melalui radio. Belum sempat Kikuchi menjawab, radio komunikasi di dashboard mobil salju itu mendesis keras. Suara petugas Amerika terdengar tegang dan penuh peringatan. Atas nama pemerintah Amerika Serikat, saya menuntut agar Anda segera berhenti. Dilarang mendekati stasiun McMurdo lebih dekat lagi. Kikuchi langsung menyambar mikrofon radio dengan emosi. Bodoh, kami datang untuk meminta bantuan. AS dan Jepang adalah sekutu. Kami hanya mengalami masalah teknis dan butuh logistik. Apa salahnya kalian membantu sesama manusia di sini? Di ujung sana, petugas komunikasi Amerika berkeringat dingin. Bagi mereka, suara Kikuchi bukan suara rekan yang butuh bantuan. Itu adalah suara musuh. Intelijen Pentagon sudah memperingatkan. Kelompok Jepang ini adalah pengkhianat gila. Siapapun yang berani mengkhianati negaranya sendiri secara massal, pasti psikopat berbahaya. Dan sekarang, para psikopat itu sedang bergerak lurus menuju gerbang stasiun McMurdo. Jelas, mereka tidak datang dengan niat baik. Bab 7455. Langit Antartika mencekam. Pasukan lintas udara Amerika turun tangan. Kesabaran Wu Bolin mulai menipis. Di tengah badai salju itu, niat membunuhnya meluap. Yang dia inginkan hanyalah menerobos masuk ke stasiun McMurdo, mengendalikan semua orang di dalam, dan mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, Kohei Kikuchi, asisten setianya, segera menghentikannya. Masato, jangan gegabah, teriak Kikuchi menahan tuannya. Jangkauan radar mereka sudah sangat luas. Ini membuktikan mereka dalam siaga tingkat tinggi. Informasi pengawasan ini bisa diunggah ke pemerintah AS secara real-time. Kikuchi melanjutkan dengan napas memburu. Jika kau bergerak sekarang, video wajahmu akan sampai ke Pentagon bahkan sebelum kau menyentuh pintu gerbang. Jika mereka tahu identitas asli Masato, kau hanya akan mendapat masalah besar. Wu Bolin menggertakkan giginya karena kesal. Bukankah kau bilang mereka mudah diajak berkomunikasi? Mengapa kau tiba-tiba jadi penakut begini? Kikuchi menggelengkan kepalanya bingung. Masato, aku juga tidak mengerti. Biasanya, hubungan antar stasiun di Antartika sangat harmonis, melebihi hubungan diplomatik negara manapun. Kita bergantung satu sama lain di sini. Ia menambahkan, biasanya jika kita bertamu, mereka akan keluar menyambut dengan hangat. Belum pernah kami merasakan permusuhan setajam ini sebelumnya. Wu Bolin mengerutkan kening, kecurigaan muncul di benaknya. Apakah mereka sudah mengetahui keberadaan istana Wuhan Gong? Seharusnya tidak mungkin, jawab Kikuchi ragu. Kita semua sudah bersumpah setia sampai mati, tidak mungkin ada yang bocor. Sangat aneh, gumam Wu Bolin. Apa yang membuat mereka begitu ketakutan? Langit terbelah, kedatangan militer AS. Saat Wu Bolin sedang memutar otak mencari celah, suara gemuruh terdengar dari angkasa. 2 berkas cahaya raksasa menembus awan tebal, semakin mendekat ke arah mereka. Pesawat angkut Amerika akhirnya tiba. Hanya dalam waktu 2 jam, mesin perang itu melaju dengan kecepatan penuh dari Amerika Selatan menuju langit Antartika. Kikuchi mendongak dan berseru kaget. Oh tidak, itu pesawat Amerika. Apakah pesawat masih bisa terbang ke sini dalam cuaca begini? Tanya Wu Bolin. Pesawat sipil tidak bisa, Masato. Tapi pesawat yang berani terbang di atas Antartika saat badai musim dingin, pastilah pesawat militer. Wu Bolin terkejut. Tentara Amerika. Untuk apa? Mereka pasti datang untuk mendukung stasiun McMurdo. Wajah Kikuchi memucat. Mereka benar-benar sedang memburu kita. Wu Bolin mengumpat kasar. Bukankah ini gila? Kenapa mereka tiba-tiba begitu gugup hanya karena beberapa mobil salju?
Belum sempat umpatannya selesai, pemandangan di langit membuat darah mereka membeku. Pintu kargo bagian belakang pesawat terbuka, benda-benda berjatuhan, diikuti mengembangnya payung-payung udara. Itu pasukan lintas udara, teriak Kikuchi histeris. Amerika Serikat sudah gila, perjanjian Antartika melarang militerisasi, tapi mereka menerjunkan pasukan elit langsung ke sini. Detik berikutnya, sebuah parasut raksasa, jauh lebih besar dari parasut manusia, terbuka di angkasa, membawa beban berat yang menggantung di bawahnya. Kaki Kohei Kikuchi lemas seketika. Masato, pihak lawan tidak main-main, mereka bahkan menerjunkan persenjataan berat. Keputusan mundur demi markas rahasia. Bolin sangat marah, ia mengepal tangannya erat-erat. Ia sudah berkendara berhari-hari menembus es, dan tepat di depan pintu, Amerika mengirim 1 batalion pasukan. Dalam situasi ini, serangan frontal adalah bunuh diri. Bolin sadar, jika pihak lawan sudah waspada, mengendalikan stasiun penelitian pun percuma. Amerika akan terus mengirim gelombang pasukan yang tidak akan habis-habisnya. Ia tidak bisa melawan satu negara sendirian. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya pada Kikuchi. Lari, jawab Kikuchi tanpa ragu. Kita harus evakuasi sekarang dan hindari konfrontasi langsung. Apa kau bilang perjalanan kita sia-sia? Bentak Bolin. Masato, sia-sia lebih baik daripada mati konyol. Yang aku takutkan, tujuan mereka bukan cuma melindungi McMurdo. Jika mereka mengejar kita dan menangkap kita, lokasi istana Wuhan akan terungkap. Mendengar nama markasnya disebut, Bolin tersadar. Istana Wuhan adalah fondasinya. Ia bisa menerima kegagalan ekspansi, tapi ia tidak bisa membiarkan markas utamanya hancur. Cepat, berbalik sekarang. Perintah Bolin tegas. Kita tidak boleh kehilangan lebih banyak lagi. Kendaraan salju itu langsung mengerem mendadak, berputar arah di atas es licin, dan melaju kencang menjauh dari stasiun McMurdo. Perintah kejam Pentagon, dan ketakutan pejabat Jepang. Sementara itu, di dalam pos komando militer Amerika, perwira yang memantau radar melihat titik-titik kendaraan Bolin berputar arah dan melarikan diri. Komandan militer AS tersenyum dingin, ekspresinya semakin serius. Lihat itu, semakin cepat mereka lari, semakin terbukti mereka sedang merencanakan sesuatu yang busuk. Ia segera mengambil walkie-talkie dan memberikan perintah pembunuhan. Eselon kedua, segera potong jalur pelarian mereka, bersiap untuk intersepsi. Ia melanjutkan instruksinya dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya akan memimpin sisa pasukan SEAL dan delegasi Jepang. Kita putar balik sekarang. Tujuan baru, Stasiun Showa Jepang. Tinggalkan 1 unit M142 HIMARS di McMurdo untuk pertahanan. 2 unit sisanya, bawa ikut saya ke Stasiun Showa. Ancaman pembantaian di Stasiun Showa. Mendengar perintah itu, jantung Watanabe Goro, pejabat Jepang yang ikut di pesawat, berdebar kencang. Ia baru saja melihat sendiri kekuatan militer Amerika, 50 anggota Navy SEAL bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Dan sekarang, mereka membawa 2 peluncur roket artileri M142 menuju markas penelitian Jepang, Stasiun Showa. Daya tembak itu cukup untuk meratakan Stasiun Showa menjadi debu berkali-kali lipat. Jika terjadi konflik sekecil apapun, batin Watanabe ngeri. Amerika pasti akan melakukan pembantaian massal terhadap warga kami sendiri. Ia merasa sangat gelisah. Situasi ini sudah benar-benar di luar kendali pemerintah Jepang. Strategi Amerika kini berubah total. Pentagon tidak lagi peduli dengan diplomasi Jepang. Prioritas Pentagon sangat jelas. Amankan stasiun McMurdo dengan segala cara. Tangkap semua anggota tim peneliti Jepang yang membelot. Interogasi mereka sampai mati untuk mengetahui rahasia apa yang mereka cari di Antartika. Jika ada rahasia besar yang disembunyikan para pembelot itu, Pentagon tidak akan membiarkan informasi itu bocor ke dunia luar. Jadi begitu Bolin memutuskan untuk lari, misi Amerika berubah dari bertahan menjadi berburu. Dan target buruan mereka adalah seluruh tim ekspedisi Jepang, hidup atau mati.